Shalom. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dalam Efesus pasal 4 ayat 25. Efesus pasal 4 ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Saya baca sekali lagi. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Ada kata yang berkata karena itu buanglah. Sesuatu yang mengandung arti dari kata buanglah, kita harus singkirkan. Kata buang, kita harus jauhkan sesuatu itu dari hidup kita. Apa yang dikatakan kita buang, dikatakan oleh firman Tuhan dusta. Jadi dusta itu harus kita buang. Tidak boleh kita simpan dalam diri kita. Tapi dusta itu dikatakan buanglah. Kenapa dusta itu dikatakan buanglah? Karena dusta itu sesuatu yang tidak memberi makna dalam hidup kita, sesuatu yang tidak berarti dalam hidup kita. Dusta itu akan merusak hidup kita. Dusta itu akan membuat kita menderita. Dusta itu akan membuat kita rugi. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, buanglah. Jadi jemaat terkasih harus membuang dusta dalam dirinya dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Artinya jujurlah, kata Tuhan. Dusta harus dibuang, tetapi kejujuran harus kita simpan. Kejujuran harus melekat dengan diri kita. Itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus. Kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juni. Dan ini kita memulai minggu pertama di bulan Juli ini. Tema gereja kita, kejujuran. Kejujuran. Nah, saya berdoa dan mari kita sama-sama berdoa mempercayai bahwa tema ini bulan ini adalah suara Tuhan. Kita harus percaya ini adalah teguran Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus buang segala dusta dan kita mengenakan kejujuran. Nah, jemaat terkasih, sebelum saya menyampaikan selanjutnya tentang kejujuran ini, mari kita lihat dulu arti dari kata jujur, supaya kita jangan salah memahami. Jujur itu hati yang lurus, tidak bengkok, lurus, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Jadi mengatakan yang sejujurnya, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku, tulus ikhlas, tidak munafik atau bermuka dua. Jadi jujur adalah sikap orang yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, lalu diterjemahkan ke dalam tutur kata dan perbuatan. Kejujuran tidak dilarang, tidak datang dari luar, melainkan datang dari dalam diri manusia ketika seseorang mengaku kebenaran.
Jadi kejujuran itu bukan bersumber dari luar diri kita. Kejujuran itu ada dari dalam diri kita. Lalu itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar pernyataan-pernyataan zaman sekarang ini, mana ada orang yang jujur. Sering kita mendengarkan, mana ada lagi orang jujur. Memang itu sebuah kebenaran. Terkadang sulit untuk mencari orang jujur, tetapi bukan berarti tidak ada orang yang jujur. Bukan berarti tidak ada orang yang jujur, tetapi kalau dikatakan sulit, langka mencari orang jujur zaman sekarang ini, itu bisa dibenarkan. Seperti barang yang sangat mahal, seperti itulah kejujuran langka didapatkan hari-hari ini. Kita bisa mencari tipe-tipe banyak orang baik banyak, orang kaya banyak, orang cantik, orang ganteng banyak, orang yang berpejabat tinggi banyak, orang pintar banyak. Kita gampang mencari orang-orang seperti itu sekarang. Tetapi kalau dikatakan orang jujur, sulit. Tidak perlu kita jauh-jauh mencari orang jujur atau orang tidak jujur dari luar rumah. Coba di dalam rumah kita temukan. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Gak usah dulu lihat tetangga. Kita lihat di keluarga kita masing-masing. Untuk mencek itu apakah kejujuran hari-hari ini sangat sulit, tidak usah kita cari jauh-jauh. Di kalangan, di lingkungan rumah kita sendiri, coba kita cek. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Gak usah lihat dulu tetangga. Diri kita coba kita cek. Apakah kejujuran itu masih ditemukan? Terkadang orang tua justru mengajari anaknya untuk tidak jujur. Terkadang anak-anak juga mengajari orang tuanya untuk tidak jujur. Kalau nanti guruku datangnya, Pak, bilang aku sakit. Bayangkan anak mengajari orang tuanya untuk berbohong. Jadi bukan orang tua lagi yang mengajari anaknya berbohong, anak pun sudah demikian. Tetapi pada waktu anak bilang begitu sama orang tuanya, Mak, kalau nanti datang guru bilang aku sakit. Lalu yang herannya bapak mamanya, beres dari anakku, tenang. Kira-kira anak itu bilang aku berarti jujur itu bisa. Apakah kita berarti tidak boleh berbohong? Harus jujur. Tapi terkadang di tengah-tengah ketidakjujuran, kebohongan, dusta, malah kita kadang-kala mendukung. Namun itu jemaat terkasih, Nabi Mika pun pernah mengeluhkan hal yang seperti ini. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jari. Tangan mereka sendiri cekatan berbuat jahat.
Jadi Nabi Mika sendiri pun melihat pada zamannya, dan dia menyatakan tidak ada lagi orang jujur. Mau dia ngaku-ngaku anak Tuhan, rajin beribadah, Mika melihat tidak ada lagi orang jujur. Dan saya percaya hal ini tidak akan terjadi di GBI Jemaat Ruth. Amin. Jangan sampai orang berkata, pokoknya namanya GBI Jemaat Ruth tidak ada lagi orang jujur. Dan itu malah orang-orang di luar sana kan bilang, kalau mau belajar kejujuran, belajar dari GBI Jemaat Ruth. Amin. Setiap ditanya jujur. Coba tes, anaknya ditanya, Bapak kemana? Tidak di gereja. Modal. Bagus. Walau mamanya pesankan, bilang Bapak memaksa. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat tentang ketidakjujuran ini. Banyak hal kita temukan. Contoh, pengemis jalanan yang pura-pura sakit. Saya pernah dikirimi seorang teman video bagaimana Satpol PP menangkapi peminta-minta di lampu merah. Ada yang timpang, ada yang buta. Padahal waktu dites, yang buta pura-pura buta, ternyata matanya tidak melek. Yang timpang pura-pura timpang, ternyata diikat kakinya ini, dimasukkan ke jalan di satu lubang, pura-pura kakinya terputus. Wah. Jadi kalau mau tes peminta-minta di lampu merah, buta apa asli, buta dia atau pura-pura buta, bikin aja tiba-tiba suara atau wah apa yang enggak lari ya, atau suara Satpol PP bisa lebih kencang dia daripada orang yang melihat. Itu kenyataan. Pura-pura luka, padahal itu dibuat seperti luka bernama luka berdarah, padahal itu adalah obat merah. Kita melihat juga dalam pedagang yang mengurangi timbangan. Semoga jemaat Ruth yang jualan tidak kurangi timbangan, tapi nambahi timbangan. Amin. Coba kalau jemaat Ruth berjualan timbangannya minimal pas, apalagi sempat lebih, saya percaya kau akan kaya mendadak. Mungkin satu desa berarti akan datang belanja sama enak gaji di sana, bukan pas, lebih luar biasa. Banyak yang mengurangi timbangan, banyak yang berkata ini bagus. Contohnya dia jual jeruk ini manis, lebih manis dari mana? Lebih manis dari yang ini. Ini jeruk manis. Pura-pura yang di atas dibuat manis, di bawah semua asam, asin, semua lagi. Saya pernah membeli sesuatu di tempat wisata. Ayo deh, mangga, bagus, manis. Sesudah kita beli, ada 3 kekecewaan kita. Pertama, timbangannya berkurang. Coba dosa tinggi sekali. Yang kedua, busuk mangganya. Yang ketiga, rasanya asam. Mungkin dipaksa masak, dikaret. Coba 3 pohonnya. Gimana mau diberkati buat jualan? Sempat banyak yang membeli, kutukan lah ya, tak kutuk apa jual mangga seperti mangga minta kan, waduh ngeri kali. Makanya kita jangan tarik bala bencana dalam diri kita. Yang berikutnya kita bisa menemukan dalam pelaku bisnis yang bermain curang.
kalau nggak curang-curang, kalau jujur kita nggak kaya, nggak dapat untung banyak. Minggu-minggu selanjutnya saya akan sampaikan. Dan jemaat terkasih, produsen iklan yang menggunakan trik untuk menipu konsumen. Kalau Anda pakai sabun ini, cowok-cowok pada nempel ke perangkat. Kalau kau pakai ini apa namanya, pembersih lantai ini, begitu kita lihat di televisi, disiram aja, diginikan aja langsung mengkilat. Sementara waktu kita beli sampai habis terus bercopotan, kok nggak kilat-kilat? Hati-hati. Dibuat lagi, mari beli satu, beli dua gratis satu. Berjual orang datang. Dan Pak Gembala pernah ketipu seperti itu. Waktu itu gereja Aksara kan di perumahan, ya ruko-ruko di Jalan Aksara. Di depannya ada namanya Aksara Plaza, keramaian. Kuat sekali itu ke gereja. Pokoknya kalau kami dengar pameran gratis dan saya langsung ayo kali. Ada diskon besar-besar gratis. Langsung kita lompat itu. Rupanya waktu kita beli sepatu yang gak jelas, 2-3 kali dipakai sudah hancur. Banyak yang palsu. Saya banyak mendengar dari karyawan, dari orang-orang kerja yang ngerti barang mana asli, mana palsu, sementara harganya sama. Tapi tokonya bilang, kalau ada yang beli kasih ini, bukan yang asli kau kasih. Banyak juga karyawan sekarang ini terpaksa harus berbohong karena pimpinan. Saya harus sampaikan kepada Anda. Namun itu jemaat terkasih sering terjadi. Para koruptor kelas negeri sampai kelas kakak. Baru saja menjaga sesuatu sudah kaya raya. Sudah kaya raya. Tidak ada usahanya yang lain, tidak ada pemasukan yang lain, hanya kerja di tok. Kalau ada sawitnya mungkin 100 hektar, ada mungkin rumahnya 1000 unit disewakan, dia kaya, itu gak masalah. Ini baru kerja dari kere, baru kerja sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah mewah. Ada apa? Kalau tadinya dia pendeta mungkin masih maklum orang. Kenapa? Mungkin duanya luar biasa. Dia berdoa puasa terjadi mujizat, orang kasih mobil mewah. Orang masih bisa terima, walaupun itu belum tentu kebenaran. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, itu masih beberapa contoh-contoh kecil. Belum lagi dalam dunia sekolah, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan. Ketidakjujuran ini sering sulit dipraktekkan. Saya akan sampaikan ada 3 hal yang akan menjadi pegangan hidup kita jemaat Tuhan, supaya kita hidup dalam kejujuran. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kejujuran? Itu jemaat Tuhan, kalau selama ini jemaat Tuhan sudah ditempa dari sejak kecil, jujur, pertahankan itu, jangan sampai berubah. Jangan sampai berubah. Apapun yang terjadi, jangan sampai berubah. Yang kedua, kalau jemaat Tuhan selama ini masih lebih banyak bohongnya, dustanya daripada jujurnya, mari bertobat. Dan yang ketiga, kalau jemaat selama ini mungkin dusta atau tidak jujur selama ini, apapun ditanya selalu tidak jujur, saya mau sampaikan masih ada kesempatan
bagi kita untuk berubah. Masih ada waktu diberikan Tuhan, khususnya hari ini Tuhan berbicara supaya kita yang pertama untuk jujur itu komitmen mulai hari ini. Amin. Amin. Kita harus komitmen. Kalau selama ini aku sudah jujur, komitmenlah selamanya. Jangan pernah berubah, jangan pernah bergeser. Kalau selama ini terlalu banyak dustanya, bohongnya daripada jujurnya, komitmenlah berubah sejak sekarang ini. Kalau cuma selama ini lebih banyak atau selamanya bohong, bertobat, komitmen, jujur mulai hari ini. Saya akan sampaikan kita komitmen yang pertama. Ada beberapa ayat yang saya sampaikan. Matius Matius 5 ayat 37. Kita harus komitmen melakukan, mempraktikkan firman ini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si cacat. Yang lebih sadis lagi, jika kau berkata dusta, bapamu adalah iblis. Jadi tanpa kita tidak sadari, kalau kita berdusta, kita bukan anak Tuhan. Udah otomatis kita anak iblis. Jadi jangan pernah izinkan anak kita menjadi anak iblis. Komitmen, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dari mana kau? Dari sana. Ya. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dibumbu. Kalau ada tangkap pesan sesuatu, doakan, gumuli, pikirkan kata-kata yang kuucapkan ini. Apakah jadi berkat bagi dia? Apakah membuat dia berubah? Apakah membuat dia lebih baik? Kalau tidak, jangan. Apalagi kita bumbu-bumbui menjadi semakin panas hati-hati. Yang kedua, Efesus 4 ayat 25 tadi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Berkatalah benar. Jadi kita harus komitmen mulai hari ini, berkatalah benar. Kalau ada yang berjualan mulai hari ini, timbangannya harus benar. Jadi kalau ada jemaah yang jualan kilonya sudah di step, pulang, perbaiki lagi. Kalau tidak, kita anak iblis. Kita anak iblis. Komitmen yang ketiga, Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai. Keluaran 23 ayat 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Sampai menyebar kebohongan. Ini lebih parah. Ini sudah stadium 4. Dia belum tahu cerita keadaan yang sejujurnya. Dia bisa karang-karang
Sepintar-pintarnya kita simpan dusta, tidak lama akan ketahuan. Anak-anak ibu jujur, sehebat-hebat kita menyogok dia, bilang nanti begini, dia tulus. Jadi jemaat terkasih, mari ayat-ayat firman Tuhan ini kita harus komitmen melakukan. Belum lagi saya akan obatkan tentang bahaya tidak jujur. Waduh, pokoknya kalau orang tidak jujur sudah pasti finishnya neraka. Ya, tapi kita pikirkan neraka dulu, belum tahu kita kapan itu. Tapi sebelum ke neraka nanti saya bisa. Minggu-minggu selanjutnya. Jadi kita harus komitmen mulai hari ini. Setiap ditanya, jujur. Sehebat apapun yang kau melayani, sesetia apapun kita di hadapan Tuhan, kau Bapak Kudus. Jujur. Saya pernah telepon seseorang karena kami janjian mau ketemu. Sudah di mana, Amang? Oh, saya sudah dekat. Jadi langsung saya bayangkan rumahnya dengan tempat kami janjian ketemu. Saya sudah di tempat janjian ini. Paling-paling kalau tidak macet ya normal, paling-paling 15 menit. Jadi saya sudah bayangkan, katanya sudah dekat. Berarti kalau sudah dekat paling 2-3 menit atau 5 menit lagi. Ternyata saya tunggu hampir 1 jam. Mulai dari saya kecil, katanya sudah dekat. Jadi handphone ini pun sangat mengerikan, ini membuat kita sumber bohong. Bukan salah di handphone ya, tetap salah di kita. Tapi entah kenapa, mungkin gak sejahtera hatinya. Yang dibohonginya adalah seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba saya ditelepon. Mohon maaf, mohon ampun, maaf. Saya masih di rumah. Itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Daripada kita bilang sudah dekat. Aduh, banyak kecewa. Berapa menit lagi? Ya sekitar 2 menit lagi. Padahal 2 jam lagi. Aduh, itu jauh. Lebih bagus kita katakan berapa menit lagi? 1 jam lagi. Saya bersama Ibu Gembala kemarin waktu di karpet mimbar ini. Kami janjian karena awalnya saya sudah terima, sudah minta nomor HP-nya. Saya bilang, Pak, kita janji ketemu jam 11 di tokonya Bapak. Siap, Pak? Oke. Saya berkumpul. Macet lagi. Waduh, saya tidak jauh. Saya kencang. Karena saya berkumpul. Jangan sampai meleset. Jam 11. Kalaupun seandainya meleset karena ada mungkin bocor ban atau karena macet, saya harus hubungi minta maaf. Saya terlambat. Saya masih di sini. Tapi saya lihat begitu pas di tokonya pulang sudah sejam. Pas jam 11. Apa kata pemilik toko itu sama saya? Dia nggak tahu saya itu. Jarang-jarang Pak orang berjanji setepatnya, tapi apa? Bayangkan dia yang ngomong tepat sekali.
Biasanya orang molor setengah jam, 1 jam, dan lain-lain. Nah, jemaat terkasih, komitmen. Jujur itu komitmen. Yang kedua, bagaimana supaya kita hidup dalam kejujuran. Kita menyadari di balik kejujuran itu harus kita siap menanggung resiko. Siap menanggung resiko. Jadi orang jujur itu beresiko tinggi. Beresiko jemaat. Ya. Jadi kalau kita tidak siap terima resiko, sulit kita jujur. Sulit kita jujur. Mazmur 37 ayat 14, orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang yang hidup jujur. Di mana-mana orang jujur itu pada zaman sekarang ini rata-rata banyak dibenci. Resikonya siap dibenci, siap ditolak. Coba kalau karyawan jujur, karyawan rata-rata yang jujur di banyak tempat biasanya siap dipecat. Jujur karyawan tak terpakai. Tapi kalau kita bekerja di tempat perusahaan yang jujur, ini bagus. Tapi kalau kerja di perusahaan yang tidak jujur, kita jujur mana barangnya asli, ini Bapak langsung pecat besoknya. Sudah Bapak kasih tahu yang palsu, yang nomor 2 atau kasih semua barang nomor 1 habis. Tapi kita mau jujur. Orang jujur harus siap menanggung resiko. Dari mana kau, katanya sama anaknya? Saya lagi main game tadi Pak di pasar 10, diajak teman. Memang beresiko. Bapaknya bisa tempelin, bapaknya tidak kasih uang jajan besoknya. Resiko. Tapi tetaplah jujur. Tetaplah jujur. Karena mata Tuhan ada menatap kita. Kalau kita jujur dipecat dari sebuah perusahaan, percayalah Tuhan menyediakan tempat pekerjaan yang jauh lebih bagus bagimu. Karena kau sedang membela nama Tuhan. Percaya. Kalau anak-anak jujur ditempeli bapaknya, percayalah engkau akan diberkati Tuhan menjadi anak yang luar biasa. Percaya. Karena pembela kita bukan manusia, bukan gembala, tapi Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu. Lebih baik disakiti dengan kejujuran daripada bahagia tetapi penuh dengan kebohongan. Yang ketiga, yang terakhir, kejujuran karena kita takut akan Tuhan. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala kitabmu. Segala jalan dusta aku benci. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi siapa yang sesat jalannya menghina Dia. Dikatakan oleh seorang yang luar biasa bernama Joseph B. Wilding, dia berkata seperti ini: kejujuran itu datang dari Allah, sedangkan ketidakjujuran itu dari iblis. Iblis adalah pendusta sejak dari semula. Jadi kejujuran itu karena kita takut Tuhan. Jujur bukan karena takut kepada manusia. Jujur bukan karena kita takut hidup. Jujur bukan karena kita takut tidak ada yang melihat. Tapi kejujuran itu karena kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi cara mentes jemaat Tuhan, lebih banyak jujurnya daripada bohongnya. Hati nurani kita masih bicara kalau kita berbohong. Berarti jujur kita masih lebih banyak. Tapi kalau waktu kita berbohong, seperti nggak ada hati nurani
berani bicara, percayalah, kebohongan sudah menjadi makanan sehari-hari. Ini yang fatal jemaat Tuhan. Ada orang sudah berbohong merasa tidak berbohong. Ada orang sudah berdusta merasa tidak bersalah. Berarti dusta sudah mendarah daging, sudah menyatu, sudah satu dengan dirinya, sudah jadi kepribadian tabiatnya. Tapi kalau kita berbohong, jantung kita masih tidak cukup, berarti kejujuran kita masih jauh dari mana. Tuhan mengingatkan kita. Saya tutup dengan sebuah kisah nyata. Ada sebuah cerita seseorang yang disuruh membersihkan sebuah rumah yang sudah lama kosong. Dan yang disuruh ini adalah keluarga yang miskin, digaji sama pembeli rumah ini. Bersihkanlah rumah itu seluruhnya, semuanya, halamannya, dindingnya. Tahukah jemaat Tuhan, pada waktu keluarga ini membersihkan rumah yang sudah lama kosong ditinggalkan itu, tiba-tiba seorang anak dari keluarga itu menemukan sebuah dompet. Dan di dompet itu isinya $100.000. Kalau diuangkan ini hampir 1,5 M. Seharusnya secara manusia, contoh, kalau seandainya keluarga ini tidak kasih tahu sama yang membeli rumah kosong itu, gak ada masalah sebenarnya. Karena apa? Karena itu rumah sudah lama kosong, dia beli. Tetapi karena keluarga yang miskin ini sejak dari kecil sudah hidup jujur. Ini bukan hak, ini bukan bagian kami. Lalu dia bawalah uang ini, dia sampaikan kepada sang tuan yang menyuruh mereka membersihkan itu. Memang kalau seandainya dia cerita kepada tetangganya tidak dibodoh, kalilah kau jadi manusia. Gak ada dosanya kalau kau tadi simpan itu, kan rumah kosong sudah bertahun-tahun, gak ada pemiliknya. Itu rezeki nomplok, bisa saja. Tapi keluarga ini jujur. Mereka tahu ini rumah bukan rumah kami. Ini rumah pemilik yang menyuruh kami membersihkannya. Tahu apa yang terjadi? Begitu dikembalikan, tersentuhlah hati pemilik rumah itu. Diserahkanlah $16.000 kali 10.000 sekitar 160 juta. Dan saking bahagianya, salutnya melihat keluarga ini, sang pemilik rumah berkata, rumah ini kupersembahkan untuk kalian karena kalian adalah orang jujur. Kira-kira terbayang gak keluarga itu mendapat rumah mewah besar dan uang yang banyak hanya karena dia jujur? Jemaat, kalau tidak percaya coba cek di YouTube, tes orang-orang jujur, pasti selalu berkata. Coba cek. Artinya orang jujur itu sekalipun ada resiko yang harus ditanggung, Tuhan tidak akan pernah